Cerita ini terinspirasi dari kejadian nyata tentang sebuah janji yang dibawa melampaui batas kematian. Bayangkan, kamu sedang mendaki gunung di jalur yang bahkan belum ada di peta digital. Tapi, salah satu temanmu sudah menunggu di base camp dengan cara yang sangat mustahil, tanpa tahu koordinat lokasinya. Kejanggalan makin menjadi saat pendakian dimulai. Teman ini tidak pernah berkeringat. Kulitnya tetap kering kerontang, meski sudah diguyur air wudhu. Hingga puncaknya ia sanggup menenggak air mendidih tanpa ekspresi seolah sarafnya sudah mati. Suasana berubah mencekam ketika ia hanya mau bicara dengan satu orang sahabat terdekatnya dan sering ditemukan duduk mematung menatap kegelapan hutan di tengah malam. Keanehan fisik yang semakin pucat pasi, seperti mayat yang direndam air, mulai membuat seluruh anggota tim merasa bahwa sosok yang mendaki bersama mereka bukanlah manusia yang mereka kenal di grup chat. Ketegangan memuncak saat di tengah perjalanan turun. Ia mendadak menghilang secara misterius, tanpa meninggalkan jejak ban motor sedikit pun di satu-satunya akses keluar jalur. Namun sebelum lanjut, coba tulis kota tempat tinggal kalian di kolom komentar. Siapa tahu ada kisah serupa yang pernah terjadi di kota kalian. Dan silahkan kirim kisah kalian di email yang ada di deskripsi, agar bisa berbagi kisah kepada penonton yang lain. Kalau sudah, mari kita simak cerita seram selengkapnya di Kisah ini dimulai pada awal tahun 2021. Waktu itu dunia lagi nggak menentu, tapi semangat 5 sekawan ini tetap membara buat menuntaskan misi lama. Bima, Brian, Dito, Ega, dan Gani sudah janji dari zaman kuliah kalau mereka harus mendaki 3 gunung bareng sebagai simbol persahabatan mereka. Setelah 2 gunung berhasil mereka taklukkan, Gunung Sumbing lewat jalur Gajah Mungkur jadi target terakhir yang harus mereka datangi biar janji itu lunas total. Bima yang paling jago urusan navigasi sudah wanti-wanti di grup chat kalau jalur ini masih sangat sepi dan jarang orang tahu. Jadi persiapannya harus benar-benar matang. Suasana di grup chat sebenarnya asik-asik saja, tapi entah kenapa Gani jadi yang paling pendiam beberapa hari belakangan. Padahal biasanya dia yang paling heboh kalau urusan packing barang atau bagi-bagi tugas bawa logistik. Rian sempat bertanya ke Gani di chat pribadi tentang kabar dia, tapi Gani cuma jawab singkat kalau dia pasti datang karena nggak mau mengecewakan sahabatnya sendiri. Rian merasa ada yang aneh, tapi dia memilih buat berpikir positif saja. Mungkin Gani lagi sibuk sama urusan kerjaannya yang makin menumpuk menjelang jadwal pendakian mereka di akhir pekan itu. Bima sebagai pemandu tim mulai membagikan daftar perlengkapan yang harus dibawa lewat dokumen digital. Dia menekankan kalau jalur Gajah Mungkur ini benar-benar jalur perawan yang belum terdaftar di peta digital manapun. Jadi kekompakan tim adalah kunci utama. Kamu bisa bayangkan gimana tegangnya mereka, tapi sekaligus merasa tertantang buat jadi salah satu kelompok yang bisa menaklukkan jalur itu. Dito dan Ega sibuk berdebat soal menu makanan yang mau dibawa. Sementara Rian tetap fokus memastikan kalau Gani benar-benar siap buat berangkat bareng dari titik kumpul yang sudah ditentukan. Malam sebelum keberangkatan, cuaca sebenarnya agak mendung dan angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Bima mengecek ulang semua peralatan navigasi dan memastikan logistik mereka cukup buat beberapa hari di atas gunung. Dia merasa tanggung jawabnya besar banget, karena dia yang mengajak teman-temannya lewat jalur yang belum populer ini. Kamu tahu nggak, kalau sebenarnya ada perasaan gak enak yang tiba-tiba lewat di hati Bima, tapi dia langsung menepisnya dengan alasan itu cuma rasa gugup biasa sebelum memulai petualangan besar. Mereka semua sepakat buat bertemu langsung di base camp karena jadwal kerja yang berbeda-beda. Perjalanan menuju base camp yang memakan waktu berjam-jam akhirnya selesai saat rombongan Bima tiba di lokasi tujuan sekitar jam 2 pagi. Suasana di base camp Gajah Mungkur itu sepi banget. Cuma ada satu lampu neon yang kedip-kedip tertiup angin gunung yang kencang. Bima, Rian, Dito, dan Ega turun dari kendaraan dengan muka yang lumayan kuyu karena kurang tidur selama di jalan. Mereka langsung menghampiri petugas base camp yang lagi berjaga di depan meja pendaftaran buat melapor dan mengurus perizinan pendakian mereka pagi itu. Petugas base camp itu melihat daftar nama yang disodorkan Bima dengan dahi yang berkerut kebingungan. Dia melihat ke arah Bima terus beralih ke arah bangku panjang di pojok area parkir yang kondisinya gelap gulita. Petugas itu bilang kalau teman mereka yang namanya Gani sudah sampai di sini sejak jam 10 malam tadi. Katanya dia diantar sama seseorang pakai mobil hitam. Bima dan yang lain langsung saling tatap
karena mereka tahu banget kalau Gani itu nggak punya alamat basecamp ini, dan jalur ini benar-benar baru buat mereka semua. Rian mencoba menghubungi nomor Gani, tapi lagi-lagi nggak aktif. Padahal petugas itu bersumpah kalau tadi Gani yang bicara langsung sama dia buat menitip tempat. Petugas itu bilang kalau Gani sudah nunggu di area depan sambil duduk diam, tanpa bawa tas carrier sama sekali. Cuma bawa badan sama jaket saja. Kamu bisa bayangkan gimana bingungnya Bima karena dia yang pegang koordinat lokasi dan belum sempat membagikan titik GPS itu ke Gani. Lewat chat, perasaan janggal mulai merayap di pikiran mereka. Tapi mereka berusaha buat tetap tenang dan menganggap Gani mungkin dapat info dari orang lokal. Akhirnya mereka jalan menuju ke arah yang ditunjuk sama petugas itu buat memastikan kalau itu benar-benar sahabat mereka. Di sana, di atas bangku kayu yang sudah agak rapuh, Gani duduk tegak membelakangi mereka dengan tatapan lurus ke arah hutan yang hitam pekat. Waktu dipanggil sama Rian, Gani nggak langsung menoleh. Dia diam dulu beberapa detik sebelum akhirnya berdiri perlahan. Bima merasa ada yang aneh sama aura Gani saat itu. Apalagi ekspresinya benar-benar datar dan gak ada senyum sama sekali. Padahal mereka sudah lama gak ketemu buat mendaki bareng. Sosok Gani yang berdiri di hadapan mereka benar-benar kelihatan beda dari biasanya. Kayak ada sesuatu yang hilang dari energinya. Dia cuma pakai jaket kain tipis yang sebenarnya nggak standar buat suhu gunung sedingin itu. Apalagi dia nggak bawa tas carrier atau perlengkapan apapun di sampingnya. Rian yang paling dekat sama Gani langsung merangkul pundak sahabatnya itu. Tapi dia sempat terdiam sebentar karena merasa suhu badan Gani kerasa dingin banget. Nggak kayak orang yang baru saja menempuh perjalanan jauh. Gani cuma menanggapi sapaan mereka dengan anggukan kecil tanpa ada obrolan balik yang seru kayak biasanya. Kamu bisa merasakan suasana yang tadinya mau dibuat asik malah jadi agak kaku karena sikap Gani yang misterius banget malam itu. Bima mencoba mencairkan suasana dengan bertanya, gimana caranya Gani bisa sampai duluan di lokasi yang bahkan nggak ada di Google Maps ini? Gani cuma menjawab kalau tadi ada orang baik yang mengantarnya sampai depan gerbang, makanya dia bisa sampai lebih cepat dari rombongan yang lain. Suaranya terdengar sangat rendah dan monoton, bikin Dito sama Ega yang biasanya hobi bercanda jadi memilih buat diam saja sambil sibuk menata ulang barang bawaan mereka. Waktu mereka semua lagi kumpul di teras base camp buat mengecek logistik terakhir, Gani cuma duduk di pojokan sambil terus menatap ke arah lampu-lampu kota yang kelihatan kecil di kejauhan bawah sana. Tatapannya itu kosong banget, kayak orang yang lagi melamun tapi nggak sadar kalau dia lagi diperhatikan sama teman-temannya. Bima memperhatikan kalau sejak tadi Gani nggak sekalipun mengeluarkan ponsel dari saku jaketnya. Padahal pendaki zaman sekarang biasanya paling sibuk update status atau mengecek sinyal. Gani benar-benar cuma diam membatu, seolah-olah dia lagi nunggu waktu yang tepat buat memulai sesuatu yang besar. Rian mencoba mengajak Gani buat makan mie instan bareng, biar badannya agak hangat sebelum mulai mendaki. Tapi Gani menolak dengan alasan perutnya lagi nggak enak. Dia cuma bilang kalau dia mau fokus saja buat pendakian terakhir ini, biar semuanya berjalan lancar sesuai rencana mereka dulu. Bima yang mendengar kata pendakian terakhir itu merasa ada sedikit firasat nggak enak. Tapi dia pikir mungkin maksud Gani adalah ini pendakian terakhir mereka di tahun ini. Tanpa mereka sadari, bayangan Gani di bawah lampu neon basecamp itu kelihatan sangat tipis dan gak tegas. Seakan-akan sosoknya memang gak benar-benar ada di sana bersama mereka. Waktu azan subuh berkumandang dari musola kecil dekat basecamp, Bima mengajak teman-temannya buat salat berjamaah dulu sebelum benar-benar memanggul tas carrier. Gani ikut berdiri dan jalan menuju tempat wudhu yang ada di samping bangunan utama basecamp. Bima yang berada tepat di belakang Gani memperhatikan gerakan wudhu sahabatnya itu dari awal sampai akhir yang terlihat sangat lancar dan sempurna tanpa ada yang kurang. Kamu tahu nggak kalau ada satu detail yang bikin bulu kuduk Bima tiba-tiba berdiri waktu dia melihat Gani membasuh mukanya berkali-kali pakai air gunung yang dingin itu. Bima menyadari kalau setiap kali air itu menyentuh kulit Gani, airnya kayak nggak mau menempel sama sekali ke pori-porinya. Begitu Gani selesai dan berjalan balik ke arah musola, Bima melihat wajah dan tangan Gani benar-benar kering total, seolah-olah dia baru saja keluar dari oven, bukannya habis cuci muka. Nggak ada satupun tetesan air yang jatuh dari ujung rambut atau sela-sela jari Gani, padahal dia nggak pakai handuk sama sekali buat mengeringkan badan. Bima sampai mengucek matanya sendiri karena merasa mungkin dia cuma halusinasi gara-gara masih mengantuk berat sepagi itu. Kecurigaan Bima
Makin jadi, waktu mereka sudah di dalam musola dan mulai melakukan gerakan sholat, dia melihat kulit tangan Gani yang menyembul dari balik jaketnya terlihat sangat putih pucat dan kaku. Hampir mirip kayak tekstur lilin yang sudah dingin. Bima mencoba fokus sama doanya sendiri, tapi pikirannya terus saja teralihkan sama sosok Gani yang ada di barisan sebelah kanan. Kamu bisa bayangkan, gimana rasanya sholat di tengah udara dingin, tapi malah berkeringat dingin, karena melihat ada yang gak beres sama teman sendiri yang biasanya paling semangat kalau urusan ibadah. Setelah selesai sholat, Bima sengaja mendekat ke arah Gani buat memastikan penglihatannya tadi. Tapi Gani langsung berdiri dan jalan keluar duluan menuju area parkir. Bima sempat bertanya ke Rian, apakah dia merasa ada yang aneh sama Gani pagi itu? Tapi Rian cuma menganggap kalau Gani mungkin lagi kelelahan karena sampai duluan di base camp. Rian bilang kalau mungkin Gani sudah mengelap wajahnya pakai tisu dengan sangat cepat sampai Bima nggak sempat melihatnya. Akhirnya Bima memilih buat menyimpan sendiri rasa herannya itu daripada nanti malah bikin suasana tim jadi berantakan. Sebelum mulai masuk ke hutan, setelah matahari mulai naik, rombongan akhirnya sampai di pos 1 buat istirahat sejenak sambil memulihkan tenaga. Dito yang memang paling rajin urusan konsumsi langsung mengeluarkan kompor lapangan dan memasak air sampai benar-benar mendidih buat menyeduh kopi hitam. Kamu pasti tahu gimana panasnya air yang baru saja matang di atas gunung. Asapnya saja masih mengepul hebat, sampai gelas sengnya nggak bisa dipegang pakai tangan kosong. Tapi pemandangan yang ada di depan mata mereka saat itu benar-benar bikin logika. Bima dan teman-temannya kayak dipaksa berhenti bekerja secara mendadak. Gani tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mengambil gelas seng yang airnya masih berbuih panas itu tanpa ragu sedikit pun. Tanpa menunggu sedetik pun biar suhunya turun, Gani langsung meminum air mendidih itu dalam satu tegukan panjang yang sangat tenang. Gak ada suara kepanasan, gak ada kulit yang melepuh, bahkan nggak ada uap yang keluar dari mulutnya setelah meminum air yang luar biasa panas itu. Bima sampai melongo melihat kejadian itu karena dia sendiri saja harus pakai kain buat memindahkan panci kecil dari kompor gara-gara saking panasnya. Ega yang melihat itu mencoba bercanda buat menutupi rasa takutnya dengan bilang kalau Gani sudah kayak orang sakti yang nggak mempan api. Tapi Gani cuma diam saja sambil meletakkan gelas yang sudah kosong itu kembali ke atas tanah dengan posisi yang sangat rapi. Kamu bisa merasakan suasana di pos 1 itu mendadak jadi sunyi senyap. Cuma ada suara angin yang lewat di antara pepohonan besar di sekeliling mereka. Gani nggak memberikan reaksi apapun. Dia cuma menatap ke arah jalur pendakian yang semakin menanjak, seolah-olah dia sedang dikejar oleh sesuatu yang gak kelihatan. Bima mencoba memegang gelas bekas Gani tadi buat memastikan apakah airnya memang panas. Dan benar saja, gelas itu masih terasa membakar kulit jarinya. Dia menatap Gani dengan penuh tanda tanya. Tapi yang ditatap malah cuma membalas dengan pandangan yang kosong dan datar tanpa emosi sedikit pun. Kamu bisa bayangkan betapa beratnya atmosfer saat itu, di mana mereka mulai menyadari kalau sosok yang ada di depan mereka ini mungkin bukan lagi Gani yang mereka kenal dulu. Rian yang paling dekat saja sampai nggak berani buat bertanya lebih lanjut, karena aura Gani benar-benar terasa menekan mental mereka semua. Perjalanan pun berlanjut masuk ke vegetasi yang lebih rapat, dan disinilah Gani mulai menunjukkan perubahan perilaku yang makin drastis. Dia benar-benar menutup diri dari teman-temannya yang lain dan cuma mau merespons kalau Rian yang mengajak bicara. Seolah-olah ada dinding transparan yang memisahkan Gani dengan Bima, Dito, dan Ega, sehingga obrolan seru yang biasanya terjadi saat mendaki jadi hilang total. Kamu bisa melihat gimana Gani selalu berjalan tepat di belakang Rian, menempel sangat dekat seakan dia adalah bayangan yang gak mau lepas dari punggung sahabatnya itu. Bima yang berjalan paling belakang sebagai sweeper sesekali mencoba memanggil Gani buat memastikan jarak antar pendaki gak terlalu jauh. Tapi setiap kali dipanggil, Gani sama sekali nggak menoleh atau sekadar memberikan kode jempol. Dia terus saja berjalan dengan langkah yang stabil, namun kaku. Rian sendiri sebenarnya mulai ngerasa risih, karena setiap dia menoleh ke belakang, dia selalu mendapati wajah Gani yang pucat sedang menatapnya dengan sangat intens. Kamu pasti bakal ngerasa merinding kalau terus-menerus diperhatikan kayak gitu sama teman sendiri di tengah hutan yang makin gelap. Sesekali Rian mencoba melemparkan guyonan lama biar suasana nggak kaku-kaku amat. Tapi Gani cuma menjawab dengan kalimat-kalimat pendek yang nggak nyambung. Gani sering sekali bilang kalau dia sangat senang
karena akhirnya janji mereka buat mendaki 3 gunung bareng bisa terlaksana hari ini. Padahal mereka baru sampai di tengah jalur dan perjalanan menuju puncak masih sangat jauh. Tapi gaya bicara Gani seolah-olah tugasnya sudah hampir selesai. Kamu tahu nggak? Kalau suara Gani terdengar makin berat dan serak, seakan-akan pita suaranya sudah lama nggak dipakai buat bicara sama manusia. Ega dan Dito yang biasanya paling berisik, malah jadi sering berbisik-bisik di belakang karena ngerasa atmosfer pendakian ini jadi makin mencekam. Mereka ngerasa kehadiran Gani bukan lagi sebagai teman perjalanan yang asik, tapi lebih kayak sebuah beban mental yang bikin mereka ingin cepat-cepat sampai ke tujuan. Gani nggak pernah terlihat lelah, nggak pernah minta istirahat, dan nggak pernah minum air dari botolnya sendiri sejak kejadian air mendidih tadi. Fokusnya cuma satu, yaitu terus menempel di dekat Rian, seolah-olah cuma Rian satu-satunya orang yang bisa dia lihat di dunia ini. Malam semakin larut saat mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di sebuah area datar yang dikelilingi pohon-pohon besar. Setelah makan malam yang terasa canggung, semuanya sepakat buat segera tidur karena suhu udara makin ekstrem dan tenaga sudah hampir habis. Bima yang tidurnya memang gak nyenyak tiba-tiba terbangun sekitar jam 2 pagi karena ngerasa ada hembusan angin dingin yang masuk ke dalam tenda. Kamu bisa bayangkan betapa kagetnya Bima saat melihat resleting pintu tenda sudah terbuka lebar dan kantong tidur milik Gani di pojokan sudah dalam keadaan kosong melompong. Bima pelan-pelan keluar dari tenda sambil menyalakan lampu kepala buat mencari keberadaan sahabatnya itu, karena takut Gani tersesat atau butuh bantuan. Begitu cahaya lampunya menyorot ke arah gerbang jalur pendakian yang gelap, dia melihat Gani lagi duduk bersila di atas tanah yang basah tanpa alas apapun. Gani duduk membelakangi tenda dengan posisi yang sangat tegak dan gak bergerak sedikit pun, persis kayak patung batu yang diletakkan di tengah hutan. Bima mencoba memanggil nama Gani pelan-pelan, tapi sosok itu tetap diam membatu, seolah-olah dia lagi gak berada di dimensi yang sama. Dari jarak beberapa meter, Bima memperhatikan kalau Gani gak sedang memperhatikan jalur di depannya, tapi dia menatap kosong ke arah lampu-lampu kota yang kelihatan sangat jauh di bawah sana. Kamu pasti bakal ngerasa ngeri kalau melihat teman sendiri duduk sendirian di kegelapan malam tanpa cahaya lampu sama sekali di tengah gunung yang terkenal angker. Bima nggak berani mendekat lebih jauh karena dia ngerasa ada aura yang sangat kuat yang seolah-olah melarang siapapun buat mengganggu meditasinya Gani saat itu. Gani kelihatan kayak sedang menjaga sesuatu yang nggak kasat mata agar nggak mendekat ke area perkemahan mereka. Bima akhirnya memilih buat balik ke dalam tenda dengan perasaan yang makin nggak karuan dan hati yang terus berdegup kencang. Dia nggak bisa tidur lagi sampai pagi karena telinganya terus menangkap suara-suara aneh seperti bisikan halus yang berasal dari arah tempat Gani duduk. Kamu tahu nggak kalau keesokan paginya saat matahari muncul, Gani sudah kembali ada di dalam tenda dengan posisi yang sama persis kayak saat dia mau tidur tadi malam. Dia nggak kelihatan mengantuk atau kedinginan, malah wajahnya semakin terlihat kaku dan warnanya semakin memudar, jadi putih keabu-abuan. Pagi itu rombongan sampai di area puncak, tapi pemandangan yang ada di depan mata mereka benar-benar bikin suasana jadi makin suram. Matahari pagi yang seharusnya terasa hangat dan bikin semangat, malah bikin sosok Gani kelihatan makin gak masuk akal di bawah cahaya terang. Kamu bisa melihat kulit wajah Gani yang tadinya cuma pucat, sekarang berubah jadi putih pasi yang sangat ekstrim, hampir menyerupai warna tembok yang sudah pudar. Gak ada setetes pun keringat yang membasahi dahi atau lehernya, padahal mereka baru saja melewati tanjakan yang sangat menguras tenaga teman-temannya yang lain. Keanehan makin menjadi waktu Dito mengeluarkan kamera buat sesi foto bersama sebagai kenang-kenangan keberhasilan mereka menuntaskan janji 3 gunung. Gani yang biasanya paling hobi bergaya di depan lensa, mendadak jadi sangat menghindar dan terlihat gelisah kalau melihat kamera diarahkan ke dia. Setiap kali Dito mau menekan tombol ambil foto, Gani selalu punya alasan buat membelakangi kamera atau tiba-tiba jongkok buat membetulkan tali sepatunya yang sebenarnya nggak lepas. Kamu pasti bakal ngerasa ada yang nggak beres kalau teman kamu sendiri seolah-olah ketakutan setengah mati cuma gara-gara mau difoto di puncak gunung. Ega sempat memaksa Gani buat berdiri di tengah-tengah rombongan biar fotonya terlihat lengkap berlima, tapi Gani malah mundur menjauh dengan langkah yang sangat cepat. Dia bilang kalau dia nggak perlu ada di dalam foto itu karena yang penting dia sudah hadir secara nyata di sana
bersama mereka semua. Gani terus menunduk dan menutupi wajahnya pakai kupluk jaket, seolah-olah cahaya matahari adalah musuh terbesarnya saat itu yang bisa membongkar rahasianya. Bima memperhatikan dari layar kamera kalau setiap kali lensa fokus ke arah Gani, gambarnya jadi sedikit kabur atau distorsi, kayak ada gangguan sinyal elektronik. Akhirnya mereka menyerah dan cuma foto berempat tanpa Gani yang tetap berdiri menjauh di pinggiran tebing sambil menatap ke arah lembah. Kamu bisa ngerasakan gimana hancurnya perasaan asik yang seharusnya ada di puncak gunung itu karena sosok Gani yang makin lama makin terasa asing. Rian mencoba merangkul Gani lagi buat mengajaknya merayakan momen itu. Tapi Gani cuma diam membeku dengan tatapan mata yang sudah nggak ada cahayanya lagi. Dia benar-benar kelihatan kayak raga yang kosong tanpa nyawa, yang dipaksa tetap berdiri tegak cuma buat menyelesaikan sebuah urusan yang belum kelar. Angin di puncak Gunung Sumbing berhembus makin liar, membawa hawa dingin yang menusuk tulang sampai ke sumsum. Bima yang lagi merapikan perlengkapan navigasinya mendadak didekati oleh Gani yang berjalan pelan tanpa suara langkah kaki sedikit pun. Kamu bisa bayangkan betapa kagetnya Bima waktu tiba-tiba Gani sudah berdiri tepat di sampingnya dengan jarak yang sangat dekat. Gani membungkuk sedikit ke arah telinga Bima, dan saat itu Bima menyadari kalau nggak ada hawa hangat dari napas Gani yang mengenai kulit lehernya. Cuma ada sensasi dingin yang bikin bulu kuduknya berdiri seketika. Gani mulai bicara dengan suara yang sangat lirih, hampir seperti bisikan angin yang lewat di sela-sela bebatuan puncak. Dia bilang ke Bima kalau dia sangat berterima kasih karena sudah dipandu sampai ke titik terakhir dari janji mereka berlima. Gani menegaskan kalau ini adalah pendakian terakhirnya bersama mereka, dan dia meminta Bima buat menjaga Rian dengan baik setelah ini. Kamu pasti bakal ngerasa merinding kalau mendengar kata-kata itu diucapkan dengan nada yang begitu datar dan tanpa emosi sama sekali. Seolah-olah Gani sedang membacakan surat wasiat di atas ketinggian. Bima mencoba bertanya, apa maksud dari omongan Gani itu sambil berusaha tertawa kecil buat menutupi rasa takutnya yang makin menjadi. Dia bilang kalau mereka masih punya banyak waktu buat mendaki gunung-gunung lain setelah pulang dari sini dan beristirahat. Tapi Gani cuma menatap Bima dengan mata yang sangat redup, seakan-akan dia sudah melihat sesuatu yang gak bisa dilihat oleh orang hidup lainnya. Gani gak menjawab lagi. Dia cuma menepuk pundak Bima sekali, dan Bima ngerasa tangan itu beratnya gak seperti tangan manusia biasa, tapi lebih kayak tekanan kayu yang sangat dingin. Kamu bisa ngerasakan betapa mencekamnya momen itu, di mana Bima cuma bisa terdiam membatu sambil melihat Gani berjalan menjauh menuju arah jalur turun. Kalimat pendakian terakhir itu terus terngiang-ngiang di kepala Bima, kayak kaset rusak yang gak mau berhenti. Dia melihat ke arah Rian yang masih asik menikmati pemandangan, tanpa sadar kalau sahabat terbaiknya baru saja memberikan salam perpisahan yang sangat mengerikan. Bima ingin teriak atau menceritakan hal ini ke yang lain, tapi entah kenapa lidahnya terasa keluh, seolah-olah ada kekuatan gaib yang menyuruhnya buat tetap diam. Perjalanan turun yang seharusnya santai malah berubah jadi momen yang bikin mental mereka semua tertekan habis-habisan. Begitu kakinya menginjak jalur pulang, Gani langsung memimpin di paling depan dengan langkah yang gak masuk akal cepatnya buat ukuran orang di medan menurun. Kamu bisa bayangkan gimana paniknya Bima dan yang lain harus lari-lari kecil sambil membawa beban berat di punggung cuma buat mengejar bayangan Gani. Gani gak pernah menoleh ke belakang. Dia terus saja melesat di antara pepohonan, seolah-olah dia lagi dikejar oleh waktu yang hampir habis sebelum matahari benar-benar tenggelam. Logika Bima sebagai pemandu benar-benar dipaksa berhenti karena Gani melewati jalur terjal itu tanpa terpeleset atau kehilangan keseimbangan sedikit pun. Langkah kakinya gak mengeluarkan suara debu yang terinjak atau ranting yang patah. Dia kayak melayang begitu saja melewati rintangan akar pohon yang melintang. Kamu tahu nggak kalau teman-temannya yang lain sudah sampai mandi keringat dan napasnya tersengal-sengal. Tapi Gani di depan sana tetap stabil, tanpa ada tanda-tanda kelelahan sedikit pun. Bima mencoba meneriaki Gani buat pelan-pelan, tapi Gani seolah-olah sudah nggak bisa lagi mendengar frekuensi suara manusia. Suasana jalur Gajah Mungkur yang mulai tertutup kabut tipis sore itu bikin sosok Gani makin lama makin terlihat samar di depan mata mereka. Rian yang mencoba mengejar paling depan sampai hampir terjatuh karena matanya terus fokus ke arah jaket Gani yang sesekali muncul di balik tikungan jalur. Kamu pasti bakal ngerasa ada yang aneh kalau melihat teman sendiri mendadak punya kekuatan fisik yang melebihi atlet profesional di tengah kondisi gunung yang licin. Gani seakan punya insting yang sangat kuat
buat segera sampai ke titik bawah secepat mungkin, tanpa peduli kalau teman-temannya sudah mulai tertatih-tatih di belakang. Matahari mulai turun ke ufuk barat, dan warna langit berubah jadi jingga yang suram, memberikan siluet yang makin mengerikan pada sosok Gani di depan sana. Setiap kali rombongan sampai di sebuah pos bayangan, Gani sudah berdiri jauh di depan sambil menunggu dengan posisi menghadap ke bawah, nggak mau menatap balik ke arah mereka. Bima ngerasa kalau Gani lagi berusaha keras buat menyelesaikan misi ini sebelum kegelapan total datang menjemput mereka di tengah hutan. Transisi dari puncak ke arah bawah terasa begitu singkat karena ritme yang dipaksakan oleh Gani bikin semua orang di rombongan itu cuma bisa diam karena terlalu bingung dengan apa yang sedang terjadi. Begitu mereka menginjakkan kaki kembali di pelataran base camp, suasana mendadak jadi makin gak masuk akal karena Gani langsung berjalan ke arah motornya yang terparkir di pojokan. Tanpa melepas jaket atau sekadar duduk buat meluruskan kaki kayak pendaki pada umumnya, Gani langsung menyalakan mesin motor tanpa banyak bicara. Kamu bisa bayangkan gimana bingungnya Rian dan teman-teman lainnya yang baru saja mau melepas carrier, tapi malah melihat Gani sudah siap-siap tancap gas, seolah-olah dia lagi dikejar oleh sesuatu yang gak kelihatan. Gani cuma memberikan klakson pendek satu kali dan langsung melesat keluar dari area base camp menuju jalanan aspal yang menurun tajam. Rian sempat berteriak memanggil nama Gani, biar dia jangan pulang sendirian dulu, karena kondisi badannya pasti lelah banget. Tapi Gani sama sekali nggak menoleh. Bima yang ngerasa ada yang nggak beres, langsung lari ke arah petugas base camp yang baru saja naik dari arah bawah buat mengecek laporan pendaki. Bima bertanya dengan napas terengah-engah, apakah petugas itu melihat ada motor yang baru saja turun melewati jalur utama tadi? Kamu tahu nggak, kalau jawaban dari petugas itu benar-benar bikin jantung Bima seolah berhenti berdetak karena petugas itu bersumpah kalau dia nggak berpapasan sama satu pun kendaraan. Petugas itu menjelaskan kalau jalanan menuju ke bawah itu cuma satu arah dan nggak ada jalur tikus lainnya. Buat kendaraan bermotor bisa lewat, dia baru saja naik dari bawah sekitar 5 menit yang lalu. Dan jalanan itu benar-benar sepi tanpa ada suara mesin motor atau lampu kendaraan yang melintas. Bima sampai meminta Dito buat mengecek ulang area parkir. Dan benar saja, motor Gani sudah nggak ada di tempatnya semula. Seakan-akan hilang ditelan bumi begitu saja. Kamu pasti bakal ngerasa merinding hebat kalau tahu teman kamu baru saja lewat di jalur yang sama. Tapi orang lain yang ada di jalur itu nggak melihat apa-apa. Suasana di base camp yang tadinya tenang berubah jadi penuh kepanikan yang terpendam di antara 4 sahabat itu. Rian mencoba berkali-kali menghubungi ponsel Gani, tapi suara operator terus yang menjawab kalau nomor itu sedang gak aktif atau berada di luar jangkauan. Bima cuma bisa berdiri mematung sambil menatap jalanan gelap yang baru saja dilalui Gani. Ngerasa kalau semua logika yang dia punya sudah nggak berguna lagi. Kamu bisa ngerasakan gimana dinginnya suasana saat itu. Bukan karena angin gunung, tapi karena mereka semua mulai sadar kalau sosok yang tadi mendaki bareng mereka mungkin bukan benar-benar manusia. Rasa nggak enak yang menggelayuti hati Bima akhirnya nggak bisa dibendung lagi. Jadi dia mengajak teman-temannya buat segera berkemas dan menyusul Gani ke arah Purworejo malam itu juga. Mereka berempat akhirnya memacu motor masing-masing membelah jalanan aspal yang gelap gulita. Dengan pikiran yang benar-benar kalut, kamu bisa bayangkan gimana rasanya berkendara di tengah malam dalam kondisi fisik yang lelah banget. Tapi pikiran terus terbayang-bayang sama kejadian gak masuk akal di gunung tadi. Rian yang paling depan memacu motornya dengan kecepatan tinggi karena dia benar-benar mengkhawatirkan keadaan sahabat terbaiknya itu. Keanehan mulai terjadi lagi waktu mereka masuk ke daerah perbatasan yang sebenarnya sudah sering mereka lewati. Kalau mau ke rumah Gani, tiba-tiba saja suasana jalanan berubah jadi asing banget. Kayak mereka terlempar ke dimensi lain yang isinya cuma kabut tebal dan pepohonan besar di kanan kiri jalan. Kamu tahu nggak, kalau GPS di ponsel Bima mendadak bergerak ngaco, arah panahnya berputar-putar nggak karuan. Seolah-olah sinyal satelitnya lagi dikerjai oleh sesuatu. Mereka ngerasa sudah berputar-putar di jalur yang sama selama hampir 1 jam. Tapi pemandangan di sekitar tetap saja nggak berubah dan makin terasa mencekam. Dito dan Ega yang berada di barisan belakang berkali-kali memberikan kode lampu jauh karena mereka ngerasa ada bayangan hitam yang sesekali melintas di antara kabut itu. Kamu pasti bakal ngerasa merinding kalau di tengah kebingungan cari jalan. Kamu ngerasa ada yang lagi mengikuti dari kegelapan hutan di pinggir jalan. Tapi anehnya setiap kali Rian mau menyerah dan berhenti buat bertanya ke warga sekitar, jalanan itu benar-benar sepi
tanpa ada satupun rumah yang lampunya menyala. Mereka cuma bisa terus memacu motor mengikuti insting yang seolah-olah sedang ditarik oleh kekuatan tak kasat mata menuju satu titik tujuan. Tanpa mereka sadari, kabut yang tadinya tebal perlahan mulai menipis, dan tiba-tiba saja mereka sudah berada di jalanan yang sangat mereka kenal. Seolah-olah ada tangan gaib yang baru saja membimbing motor mereka keluar dari labirin gaib itu dan mengarahkannya tepat ke sebuah gang kecil. Kamu bisa ngerasakan gimana jantung mereka semua berdegup kencang waktu motor mereka berhenti tepat di depan sebuah rumah yang halamannya penuh sama motor terparkir. Tanpa perlu melihat nomor rumahnya, mereka semua sudah tahu kalau itu adalah rumah Gani. Tapi pemandangan di sana benar-benar bikin lutut mereka lemas seketika. Pemandangan di depan mata mereka benar-benar bikin dunia seakan berhenti berputar secara mendadak. Di depan pagar rumah Gani berkibar sehelai bendera kuning yang tertiup angin malam dengan sangat pelan, seolah menyambut kedatangan mereka dengan kabar paling buruk. Kamu bisa bayangkan gimana rasanya jantung kayak mau copot waktu melihat kerumunan orang memakai baju koko dan sarung sedang duduk bersila di teras rumah. Suara lantunan doa tahlilan terdengar samar-samar dari dalam ruangan, bikin suasana yang tadinya tegang berubah jadi duka yang sangat mendalam dan gak masuk akal. Bima, Rian, Dito, dan Ega turun dari motor dengan kaki yang terasa sangat berat dan lemas, kayak gak ada tulangnya lagi. Mereka saling pandang dengan muka pucat pasi, masih gak percaya sama apa yang sedang mereka lihat di depan mata sendiri. Kamu tahu gak kalau mereka semua masih pakai baju pendakian lengkap, masih bau keringat gunung, tapi sekarang harus berdiri di depan rumah duka sahabat mereka sendiri. Rian yang paling pertama melangkah maju dengan air mata yang sudah nggak bisa dibendung lagi. Dia jalan sempoyongan menuju pintu depan rumah Gani buat memastikan kalau ini semua cuma salah paham. Begitu mereka sampai di teras, beberapa kerabat Gani menyambut mereka dengan tatapan sedih sekaligus bingung melihat penampilan mereka yang berantakan. Salah satu saudara sepupu Gani mendekat dan bertanya dari mana saja mereka, karena sejak kemarin keluarga besar berusaha menghubungi nomor mereka berempat, tapi nggak pernah ada yang masuk. Kamu pasti bakal ngerasa merinding hebat kalau ada di posisi mereka, dimana kamu baru saja menghabiskan waktu 2 hari 1 malam sama orang yang sekarang lagi didoakan karena sudah meninggal dunia. Suasana di teras itu jadi sunyi senyap. Waktu Bima mencoba bicara, tapi suaranya cuma tertahan di tenggorokan. Akhirnya Ibu Gani keluar dari dalam rumah dengan mata yang sangat sembab dan wajah yang sudah sangat lelah karena terus-menerus menangis. Beliau langsung memeluk Rian sambil menangis histeris, bilang kalau Gani pasti sangat sedih karena nggak bisa ikut mendaki bareng kalian di gunung terakhir itu. Bima cuma bisa berdiri mematung di belakang Rian sambil memegang tas carriernya dengan tangan gemetar hebat. Kamu bisa ngerasakan gimana hancurnya mental mereka saat itu, menyadari kalau sosok yang mendaki bareng mereka tadi benar-benar bukan Gani yang masih bernapas di dunia ini. Ibu Gani kemudian mengajak mereka duduk di ruang tamu yang aromanya masih penuh dengan wangi bunga Kamboja dan dupa yang pekat. Dengan suara yang gemetar, beliau mulai bercerita kalau Gani sebenarnya mengalami kecelakaan motor yang sangat parah. Tepat 2 hari sebelum jadwal pendakian mereka dimulai, Gani menghembuskan napas terakhirnya di rumah sakit. Tak lama setelah kejadian itu, tepat di saat teman-temannya sedang sibuk menyiapkan logistik di rumah masing-masing. Kamu bisa bayangkan gimana rasanya seluruh tubuh Bima dan yang lain mendadak kaku. Karena di waktu yang sama dengan kematian Gani, mereka ngerasa masih saling berbalas pesan singkat di grup chat. Keluarga Gani menjelaskan kalau ponsel Gani sebenarnya sudah hancur total saat kecelakaan dan tersimpan di dalam laci lemari sejak hari pertama dia dibawa ke rumah sakit. Jadi nggak mungkin ada orang yang bisa membalas chat atau memberikan kabar apapun lewat nomor itu selama 2 hari terakhir. Kamu tahu nggak kalau Rian sampai harus memegang pinggiran kursi dengan kuat karena ngerasa kepalanya pusing bukan main mendengar kenyataan pahit ini. Hal ini benar-benar mematahkan logika mereka karena selama di gunung mereka semua melihat Gani dengan mata kepala sendiri, menyentuh pundaknya, bahkan mendengar bisikan suaranya yang dingin itu. Rian kemudian bercerita dengan suara terbata-bata kalau Gani baru saja turun dari gunung bareng mereka dan baru berpamitan pulang beberapa jam yang lalu dari base camp. Mendengar itu, Ibu Gani malah kembali menangis terseduh-seduh sambil mengelus foto Gani yang ada di atas meja. Beliau bilang kalau sebelum meninggal, Gani terus-menerus mengigau tentang janji yang belum selesai dan bilang kalau dia nggak mau mengecewakan sahabat-sahabatnya
di gunung terakhir. Kamu pasti bakal ngerasa merinding setengah mati kalau tahu kalau keinginan Gani buat menepati janji itu ternyata lebih kuat daripada kematian itu sendiri. Ternyata sosok yang mendaki bareng mereka selama ini adalah manifestasi dari energi dan janji terakhir Gani yang ingin menuntaskan misi 3 gunung mereka. Gani datang dalam bentuk yang sangat nyata bagi mereka berempat, cuma buat memastikan kalau dia nggak melanggar sumpah persahabatan yang pernah mereka buat dulu. Bima akhirnya sadar kenapa Gani nggak mau difoto, kenapa kulitnya nggak bisa basah, dan kenapa dia meminum air mendidih tanpa rasa sakit. Kamu bisa ngerasakan gimana suasana duka itu bercampur sama rasa ngeri dan haru yang luar biasa, karena ternyata sahabat mereka itu benar-benar datang buat berpamitan secara langsung. Beberapa hari setelah pemakaman yang penuh air mata itu, suasana hati Bima sebenarnya masih belum benar-benar pulih dari rasa kaget. Dia sering duduk sendirian di teras rumahnya sambil menatap carrier yang sengaja nggak dia bongkar, seolah-olah masih menunggu ada chat masuk dari Gani di grup mereka. Kamu bisa bayangkan gimana rasanya kalau setiap sudut rumah atau barang pendakian selalu mengingatkan kamu pada sosok sahabat yang baru saja pergi dengan cara yang sangat luar biasa. Sampai akhirnya pada suatu malam, Bima tertidur sangat lelap karena kelelahan secara mental dan emosional yang luar biasa berat. Dalam tidurnya, Bima tiba-tiba ngerasa kayak lagi berdiri di tengah jalur Gajah Mungkur yang suasananya sangat beda dari saat mereka mendaki kemarin. Kali ini nggak ada kabut tebal atau hawa mencekam, melainkan pemandangan hutan yang sangat cerah dengan cahaya matahari yang menembus celah pepohonan dengan sangat cantik. Kamu tahu nggak kalau di depan sebuah pohon besar yang dulu jadi tempat mereka istirahat, Bima melihat sosok Gani sedang berdiri tegak dengan penampilan yang sangat rapi. Gani nggak lagi pucat atau kaku. Wajahnya terlihat segar dan penuh energi, kayak waktu mereka pertama kali mendaki gunung bareng dulu. Gani menatap Bima dengan tatapan yang sangat tulus. Lalu perlahan, sebuah senyuman lebar muncul di wajahnya yang sekarang terlihat sangat damai. Dia nggak bicara banyak, cuma mengangkat tangannya buat memberikan hormat terakhir, sambil mengangguk pelan sebagai tanda kalau tugasnya di dunia ini sudah benar-benar selesai. Kamu pasti bakal ngerasa haru banget kalau melihat sahabat kamu tersenyum kayak gitu setelah semua kejadian mengerikan yang kalian lalui bareng di gunung kemarin. Gani seolah-olah ingin bilang kalau dia sudah tenang karena janji 3 gunung itu sudah terlaksana dengan sempurna berkat bantuan sahabat-sahabatnya. Begitu Bima terbangun, dia ngerasakan ada kedamaian yang aneh mengalir di dalam hatinya. Nggak ada lagi rasa takut atau merinding yang menghantui pikirannya. Dia menyadari kalau pendakian terakhir itu bukan cuma sekadar petualangan horor, tapi adalah bentuk cinta terakhir dari seorang sahabat yang nggak mau mengingkari kata-katanya sendiri. Bima langsung mengirim pesan ke Rian, Dito, dan Ega, mengajak mereka buat kembali berkumpul. Tapi kali ini bukan buat mendaki, melainkan buat mendoakan Gani dengan hati yang ikhlas. Kamu bisa ngerasakan kalau sejak saat itu, cerita tentang Gani di jalur Gajah Mungkur bukan lagi jadi legenda yang menakutkan, tapi jadi pengingat tentang betapa mahalnya harga sebuah kesetiaan.